Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip kebangsaan dan pentingnya memiliki wawasan keberagaman bagi para guru di Indonesia. Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Mbak Heni Supolo. Hari ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip kebangsaan dan pentingnya memiliki wawasan kebangsaan dan keragaman bagi para guru di Indonesia. Selamat sore Mbak Heni, bagaimana kabarnya? Mas Doni, senang sekali bisa ketemu Mas Doni. Sama, karena sudah lama banget nih Mbak Heni, kami itu saya pengen sekali ketemu ngobrol-ngobrol gitu loh Mbak Heni, karena Mbak Heni ini bagi saya ya sosok ibu yang menginspirasi ya, teladan yang istilahnya penjaga nilai-nilai keragaman dan kebangsaan dalam dunia pendidikan kita ini. Nah, saya ingin Mbak Eni bercerita pengalamannya Mbak Eni, karena saya melihat kan begini, bangsa kita ini kan sangat beragam, bineka, dari Sabang sampai Merauke, ada agama yang berbeda, suku, budaya. Bagaimana pendidikan kita ini Mbak Eni bisa memiliki peranan penting ya, terutama apa sih yang harus dimiliki Bapak Ibu guru untuk menjaga nilai-nilai kesatuan dan kebangsaan kita ini Mbak Eni? Saya kira jawaban dari pertanyaan Mas Doni bisa beragam dan sangat tergantung dari filosofi pendidikan dari setiap guru. Tapi saya pikir begini Mas Doni, untuk mengantar anak-anak kita memasuki masa depan, mereka sangat perlu untuk memiliki kenyamanan bekerja sama. Mereka sangat perlu untuk memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapatnya. Jadi mereka perlu memiliki juga kemampuan untuk bersikap kritis dan bisa mengutarakannya. Dan begitu banyak hal-hal lain yang sebetulnya dasarnya adalah kemampuan untuk menerima berbagai pandangan atau berbagai keragaman yang ada. Jadi kalau kita perlu mendapatkan tugas untuk mengantar anak-anak ke masa depan, maka saya kira sangat penting untuk menguatkan wawasan keragaman anak-anak kita. Apalagi itu bisa dimulai dengan keragaman dari pikiran. Karena pada saat seorang guru bisa menerima pendapat yang berbeda dan kemudian menghadirkannya di kelas, dan kemudian dengan sangat strategis mengangkat refleksi dari setiap anak untuk kemudian memilih sendiri dan mengetahui mengapa dia memilih hal tersebut, maka saya kira kita akan menjadi semakin kuat karena kita menjadi kaya. Jadi keragaman sejak dalam pikiran saya kira sangat penting untuk ditumbuh kembangkan. Ditambah kemudian keragaman-keragaman lain, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, yang semuanya sebetulnya titik tolaknya adalah keinginan kita semua, para pendidik, para orang tua, untuk bisa mengantar anak-anak kita menuju masa depan yang gemilang. Jadi kalau tidak salah kan ada 3 hal tadi Mbak Ini. Yang pertama harus berpikir kritis, lalu kemudian keterbukaan wawasan dari Bapak Ibu guru, dan tentu keterbukaan ini dimulai dari berpikir, dari pikiran. Jadi keterbukaan itu dimulai dari pikiran kita. Nah, dari 3 hal itu sejauh pengalaman Mbak Eni bertemu dengan Bapak Ibu guru, entah ketika memberikan pelatihan atau kunjungan ke sekolah, dari 3 hal itu mana sih Mbak Eni yang mungkin perlu dimulai lebih dulu atau menjadi persoalan yang dirasakan begitu? Saya kira semuanya berangkat dari pengalaman diri kita sendiri, dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, pengenalan terhadap bias-bias yang kita miliki. Karena kita selalu mendengar setiap guru, setiap orang tua selalu mengatakan, iya tentu kita akan mengutamakan kebinekaan. Tapi bagaimana hal tersebut bisa tercermin dalam keseharian
itu seakan-akan menjadi dua hal yang berbeda. Menerima kebinekaan, tapi pada saat yang sama itu mengerucutkannya untuk menjadi penyeragaman yang seringkali dilandasi oleh bias-bias yang ada, baik dalam keragaman suku, keragaman agama, keragaman gender. Begitu banyak keragaman-keragaman yang sebetulnya disempitkan karena bias itu. Jadi saya kira sangat penting bagi semua pendidik ya, guru dan orang tua untuk mengenali dirinya dan mengenali biasnya. Seberapa jauh sih? Karena sebetulnya kan kalau kita bicara kebinekaan itu semua ada dalam ranah kesadaran ya. Dan kesadaran itu sangat membutuhkan perjumpaan-perjumpaan. Nah, perjumpaan sering sekali ditutup justru karena adanya bias itu. Jadi saya merasa kalau ditanya dari mulainya dari yang mana, mulai dari pengenalan kita terhadap diri, mengenali bias kita, dan kemudian dengan mengenali bias itu bisa menghindarinya, sehingga ruang perjumpaan ini sungguh-sungguh bisa kita kuat untuk menjadi kesempatan-kesempatan yang tak terhingga untuk anak-anak kita. Berarti dari 3 hal tadi, yang berpikir kritis, kesediaan untuk memiliki wawasan yang luas, itu dimulai dari beragam dari diri kita sendiri sejak dalam pikiran, dan itu berasal dari pengalaman kita ya Mbak Eni, terutama pengenalan diri kita atas bias-bias itu, prasangka dalam diri kita, lalu dari situlah itu bisa hilang melalui perjumpaan ya Mbak Eni. Jadi artinya ruang-ruang perjumpaan itu sangat penting ya Mbak Eni. Sangat penting, dan harusnya inilah yang dilihat ketika pengawas datang ke sekolah, ketika berbicara dengan kepala sekolah, ketika berbicara dengan guru, seberapa jauh nih sekolah ini, kelas ini, mata pelajaran ini sungguh-sungguh menggunakan potensi lingkungan yang ada dan membukanya, menggunakannya sebagai ruang-ruang perjumpaan. Di ruang perjumpaan itu menjadi sarana bagi pengalaman belajar ya Mbak Eni. Karena kan kalau guru di kelas berhadapan dengan banyak siswa, tentu itu menjadi materi belajar yang bagus ya, pengalaman ketika melihat anak-anak itu dari latar belakang apa, kemudian ini kepercayaan luar biasa. Nah, sahabat pendidikan karakter, kebangsaan dan keragaman itu memang sangat fundamental sekali ternyata di dalam proses pendidikan. Terutama ini bisa dimulai dari Bapak Ibu guru yang memiliki kesadaran akan pengenalan diri terkait dengan nilai-nilai kebinekaan dan perspektif kebangsaan, terutama belajar mengenali diri sendiri, apa sih wasangka, prasangka, bias-bias yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat keadaan orang lain secara objektif, dan itu bisa kita retas, kita buka, kita pecah supaya wawasan kita menjadi luas ketika kita berjumpa dengan yang lain. Hari ini kita belajar banyak tentang pentingnya Bapak Ibu guru mengenali siapa dirinya sendiri, mengevaluasi di mana saya seringkali mengalami ketertutupan atau bias-bias, sehingga kita tidak bisa melihat orang lain secara lebih bebas, secara lebih indah karena perbedaan itu tertutupi. Saya rasa pertemuan kita hari ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Eni atas dialog dan sharing. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.